Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa kembali di channel Tari Setia. Nah, di video kali ini saya akan berbagi cara membuat permainan atau games interaktif dengan menggunakan Canva. Sahabat, seperti kita ketahui bahwa Canva banyak sekali fitur-fitur baru yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran di kelas. Salah satu fitur yang kita manfaatkan ini adalah cara pembuatan games interaktif yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran di kelas. Nah, game yang saya buat ini adalah permainan ular tangga. Bagaimana sih cara memainkan games ini? Yuk kita coba cara memainkannya. Kita pahami dulu adalah aturan-aturan yang ada di sini, sahabat ya. Pertama kita melempar dadu dengan cara mengklik roll dice ini. Kemudian pertanyaannya akan muncul setelah kita melempar dadu dan jawaban yang betul untuk siswa bisa maju untuk mengikuti game berikutnya dan permainan ini akan berakhir sampai 5 menit. Kita coba sahabatnya, posisi pemain ada di yang warna biru yang nomor 1. Kita lempar dadu dulu. Nah, posisi ada di nomor 6 sahabatnya, kemudian akan muncul pertanyaan seperti ini, what is the protagonist of narrative text? Kita jawab dulu. Kita jawab dulu sahabatnya, misalnya ini. Nah, jawabannya ternyata betul dan ada emoticon grid. Kita bisa melanjutkan permainan. Dan posisi pemain sudah berada di angka 7 sahabat ya. Kita lanjut dengan melempar dadu lagi. Ada di posisi nomor 4. Kemudian, what is the flashback of the narrative text? Kita jawab secara random sahabat ya. Misalnya kita menjawab dengan bagian A. Aduh, ternyata jawabannya salah. Salah pun ternyata masih bisa mengikuti games ini sahabat ya, sampai permainan selesai di durasi 5 menit. Begitu sahabat ya. Nah, game ini ternyata sangat interaktif dan sangat menarik sekali kita mainkan, dan saya yakin siswa akan merasa senang dengan permainan ini dan antusias dalam memahami pelajaran atau materi yang kita berikan. Bagaimana sih cara membuatnya? Yuk kita simak berikut ini. Sahabat Tari Setia, bagaimana cara membuatnya? Sangat mudah sekali. Hal pertama yang kita lakukan adalah tentu saja membuka aplikasi Canva, dan ini adalah tampilan awal Canva sahabat ya. Ada 3 pilihan, desain Anda, template, dan AI Canva. Kita akan memilih AI Canva. Kemudian tampilannya seperti ini. Untuk yang AI Canva sahabat ya, ada 3 pilihan juga, buat gambar, buat draft dokumen, dan kode untuk saya. Ini saya akan mengetikkan kode untuk saya. Kemudian banyak sekali template atau pilihan games yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita pilih untuk membuat game atau quiz interaktif seperti yang di tampilan ini. Tinggal dipilih sesuai yang sahabat inginkan. Yang pertama, tentu saja kita harus membuat prompt-nya terlebih dahulu, membuat perintah game apa sih yang akan kita inginkan dan soal-soal apa yang sudah kita persiapkan untuk membuat game tersebut. Nah, kali ini saya akan membuat game ular tangga sahabat ya. Saya sudah membuat prompt-nya. Nah, ini adalah prompt yang sudah saya persiapkan untuk membuat games interaktif ular tangga. Buatkan game edukasi ular tangga untuk kelas 10 pelajaran bahasa Inggris, tema naratif teks dan tampilan cerah dan kekinian. Disertai pertanyaan setiap kali melempar dadu. Jika menjawab benar, maka diperbolehkan maju, jika salah tetap di tempat. Kotak ular tangga ada 30 dan diawali dengan menu login, memasukkan nama dan pilihan kelas 10.1 sampai dengan 10.9. Tambahkan emoticon happy dengan tulisan great untuk siswa yang menjawab betul dan emoticon sad dengan tulisan sorry jika jawaban siswa salah.
Nah, ada tambahan, jika jawaban siswa salah, masih tetap bisa melanjutkan lempar dadu. Durasi permainan selama 5 menit, dan di akhir game ditampilkan skor perolehan siswa dalam bentuk sheet. Skor didapat dari skor perolehan, skor maksimal dikali 100. Kalau sudah yakin dengan perintah yang kita buat, kita tinggal kirimkan ke Canva AI. Ini adalah proses Canva memberikan kode atau proses pengkodingan ya sahabat ya, untuk mendapatkan atau untuk memproses perintah yang kita buat di awal tadi. Proses ini biasanya memerlukan waktu beberapa saat dan tergantung dari seberapa panjang kalimat yang kita berikan dan seberapa rumit perintah yang kita berikan ke Canva AI ini. Dan ini adalah tampilan dari games interaktif ular tangga yang sudah kita buat. Narrative text, adventure, snakes, and ladder games. Tampilan awalnya seperti ini, ada tampilan nama, ada kelas, kemudian start game. Pertama kita lakukan adalah siswa menuliskan nama siswa, misalnya Harry, kemudian memilih siswa kelas berapa, 11 misalnya, kemudian start games. Sebelum memulai games, kita harus pahami dulu ada game rules-nya, ada aturan permainannya. Yang pertama adalah roll the dice and answer questions. Jadi kita mengklik bagian roll dice, nanti akan muncul dadunya berputar dan memunculkan pertanyaan. Kemudian correct answer let you move toward. Kalau siswa menjawab jawaban betul, siswa boleh melanjutkan permainan dengan melempar dadu lagi. Kemudian wrong answer keep you in place. Kalau misalnya siswa menjawab salah, siswa tidak bisa melanjutkan ke permainan berikutnya. Kemudian gamenya akan berlangsung selama 5 menit. Nah, kita akan mulai sahabat ya. Yang pertama adalah ini posisi pion kita yang berwarna biru sahabat ya, di posisi angka 1. Kita akan memainkan dadunya. Kita klik tombol roll dice. Kemudian muncul pertanyaan which point of view is often used in narrative text. Nah, point of view apa sih yang biasanya dimunculkan di narrative text? Nah, misalnya kita menjawab random aja ya sahabat ya, kalau misalnya salah nanti seperti apa, dan kalau misalnya betul seperti apa. Misalnya kita membuat jawaban ternyata jawabannya salah. Nah, berarti ternyata jawabannya salah pun kita masih tetap bisa melanjutkan pertanyaan. Oke, kita coba lagi dengan melempar dadu. Posisi ada di 3. Pertanyaannya adalah which structure is typical for narrative text? Jawabannya kita random lagi, jawabannya yang kedua. Great, jadi jawabannya betul, kita bisa melanjutkan dan posisi pemain berubah ke angka 4 karena tadi dadunya kan di posisi ketiga sahabat ya. Kita lanjut lagi sahabat, ini akan seru permainannya kalau siswa memainkannya di kelas ya sahabat ya. Kita putar lagi dadunya dan posisi di angka 6. Pertanyaannya adalah, what is the typical opening phrase for narrative text? Biasanya kalimat awal di teks naratif itu berupa apa sih? Once upon a time, in conclusion, however, or therefore. Kita klik yang once upon a time. Nah, ternyata jawabannya betul. Kita continue dan posisi si pemain ada di angka 10. Begitu selanjutnya, begitu seterusnya sampai permainannya berakhir di menit ke-5. Begitu sahabat ya. Kemudian kalau sahabat ingin memberikan ke siswa permainan ini, kita akan membuat link situs webnya dengan cara gunakan dalam desain. Kemudian klik yang presentasi. Ini adalah berproses menuju ke situs webnya.
Dan ini adalah tampilan games yang nanti akan kita bagikan ke siswa. Kita klik bagikan, kemudian ada tampilan situs web di sini. Kita klikkan situs webnya. Nah, ini kalau sudah pernah membuat situs webnya dengan Canva akan muncul sendiri, dan kita perbesar, kita preview dulu tampilannya. Ini ada tampilan kalau siswa membuka di desktop, sahabat ya. Kemudian kalau tampilannya di ponsel akan seperti ini. Kemudian publikasikan situs webnya. Kita klikkan publikasikan. Dan Canva menyiapkan situs web permainan ular tangga ini. Ini sudah kita salin yang ada di sini. Kita salin situs webnya. Kemudian kita bagikan ke siswa. Ternyata mudah sekali sahabat ya membuat games interaktif ini untuk siswa. Mudah-mudahan dengan adanya berbagai macam games yang kita buat, siswa jadi semangat, jadi lebih memahami materi pembelajaran yang kita berikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan sahabat, Bapak Guru Ibu semuanya bisa membuat berbagai macam games untuk pembelajaran di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.